Autopsi berdarah. Di sebuah rumah sakit tua yang terkenal angker, Dr. Surya, seorang dokter forensik yang sudah bertahun-tahun bekerja di kamar mayat, tengah bersiap melakukan autopsi terhadap jenazah seorang wanita bernama Marniti. Malam itu, hujan deras mengguyur, petir menyambar. Dan suara angin menerpa jendela ruangan forensik, menambah suasana mencekam. Dr. Surya membuka kain putih yang menutupi tubuh Marniti. Wajahnya masih cantik, meskipun pucat pasi. Luka lebam tampak di leher dan perutnya. Saat Dr. Surya hendak mengambil pisau bedah untuk memulai autopsi, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata Marniti tiba-tiba terbuka. Dr. Surya tersentak mundur. Tubuhnya kaku. Melihat mayat yang seharusnya tak bernyawa kini menatapnya dengan sorot ketakutan. Tolong, jangan lakukan itu. Di mana ini? Dan siapa kamu? Apa yang terjadi? Suara Marniti lirih namun jelas. Dr. Surya terpaku, jantungnya berdegup kencang. Kau sadar? Ini tidak mungkin. Kau sudah mati. Marniti menggeleng, matanya membesar dan penuh ketakutan. Tidak, aku belum mati. Aku masih hidup. Jangan belah tubuhku. Dr. Surya menarik nafas dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Lalu ia mendekati Marniti dan bicara dengan lembut. Marniti, dengarkan aku. Aku tidak tahu bagaimana ini mungkin, tapi aku yakin kau sudah mati. Marniti menatap tangannya yang dingin dan pucat. Ia meraba wajahnya, lalu menoleh ke sekeliling ruangan. Tidak mungkin. Aku masih bisa berpikir. Aku masih bisa merasakan. Aku belum mati. Dr. Surya menggeleng pelan. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi kau harus ingat apa yang terjadi. Dan bagaimana kau bisa ada di sini? Marniti tampak berpikir. Seketika kilasan kejadian berputar di dalam kepalanya. Ia melihat dirinya berjalan ke apartemen pacarnya yang bernama Rian. Lalu ia mendengar suara tawa wanita lain dari dalam kamar itu. Ia membuka pintu dan mendapati Rian sedang bermesraan dengan seorang wanita lain. Rian, apa yang kau lakukan? Teriak Marniti dalam ingatannya. Rian pun terkejut dan berusaha menjelaskan. Tetapi Marniti yang penuh amarah mendorong wanita itu keluar. Pertengkaran hebat pun terjadi. Dalam kemarahannya, Rian lalu mencekik Marniti, menjatuhkannya ke lantai, lalu ia mengambil pisau dari meja dapur dan menusuknya. Darah pun mengalir deras. Pandangan Marniti semakin lama semakin menggelap. Marniti mengerang pelan. Aku dibunuh oleh Rian, kekasihku sendiri. Dr. Surya mengangguk. Sekarang kau ingat, kau sudah mati Marniti. Marniti pun terdiam.
tetapi amarahnya mulai membara terlihat di matanya. Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus balas dendam. Dokter Surya terkejut dengan perubahan ekspresi Marniti. Wanita itu menatapnya dengan penuh permohonan. Dokter, tolong antarkan aku ke rumah Rian. Aku ingin dia merasakan apa yang dia lakukan kepadaku. Dokter Surya sejenak ragu. Ini gila. Ia seharusnya tidak terlibat dengan roh penasaran. Namun, melihat kesedihan dan kemarahan di mata Marniti, ia merasa kasihan. Baiklah, aku akan membantumu. Tanpa sadar, saat Dokter Surya menyetujui permintaan itu, udara di ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. Lampu berkedip-kedip dan aroma bunga melati mulai menyengat. Mereka pun segera berangkat ke rumah Rian. Malam itu, hujan masih deras dan suara gemuruh petir mengiringi perjalanan mereka. Dokter Surya tak sadar bahwa semakin lama tubuhnya terasa lebih dingin. Pikirannya berkabut dan perlahan sesuatu merasukinya. Setibanya di rumah Rian, Dokter Surya turun dari mobil dan melangkah menuju pintu rumah. Ia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara langkah kaki Rian yang semakin mendekat ke pintu. Lalu pintu terbuka dan Rian tampak terkejut melihat seorang Dokter Surya berdiri di hadapannya. Siapa Anda? Ada keperluan apa? Tanya Rian dengan waspada. Tanpa menjawab, Dokter Surya pun masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu. Mata Rian melebar. Ia mundur beberapa langkah. Ada sesuatu yang aneh dari cara dokter itu menatapnya. Hei, saya tanya, siapa Anda? Dokter Surya tersenyum dingin. Rian, kau tidak mengenaliku? Rian mengerutkan kening. Suara itu terdengar seperti suara Marniti. Namun, itu tidak mungkin. Marniti sudah mati. Kau? Siapa kau? Dokter Surya tertawa kecil. Lalu dalam sekejap, ia pun meraih pisau dapur yang ada di meja dan menusukkannya ke perut Rian. Darah muncrat mengenai lantai. Rian menatap Dokter Surya dengan mata penuh teror. Tidak, ini tidak mungkin. Dokter Surya menatapnya dengan mata kosong. Ini adalah balasanku, balas dendamku atas apa yang kau lakukan padaku. Dengan nafas tersengal-sengal, Rian pun terjatuh ke lantai. Nyawanya melayang di tempat. Dokter Surya berdiri kaku. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, kepalanya terasa sakit. Ia mengerang dan jatuh ke lantai perlahan. Kesadarannya kembali. Ia melihat tangannya berlumuran darah dan pisau masih tergenggam di tangannya. Di hadapannya tubuh Rian terbujur kaku. Matanya masih terbuka dalam ketakutan. Dokter Surya terengah-engah. Ia baru sadar apa yang terjadi. Ia telah dirasuki oleh arwah Marniti dan membunuh Rian dengan tangannya sendiri. Lampu rumah mendadak mati. Bayangan Marniti samar-samar muncul di dekat tubuh Rian. Ia tersenyum puas, lalu menatap Dokter Surya dengan tatapan penuh rasa terima kasih.
Terima kasih, dokter. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Seiring dengan kata-kata itu, sosoknya perlahan menghilang dalam kegelapan. Dokter Surya terduduk di lantai, masih terguncang. Ia baru saja membantu arwah yang haus balas dendam. Malam itu, hujan semakin deras dan jeritan petir menggema di langit. Kamar mayat rumah sakit kini menunggu satu jenazah baru.